Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike dan ada Mark juga nih yang balik lagi sebagai guest host kita. Welcome guys. Apa kabar? Baik, happy lah. Kayaknya lo doang sih yang harusnya happy ya, Mike. Kayaknya Gambling gue lumayan lah ya, si Salah. paid off Oke ya. lah, oke lah. Ya udah kita langsung aja mulai bahas game week 35 dulu ya. Sama poin kita masing-masing. Gimana nih? Parah sih. Gue sama Mark parah ya. Gue hancur sih. Minggu lalu aja tuh yang 34 ya. Gue tuh pas-pasan banget kan, di atas average dikit lah. Minggu ini even worse. Points gue di bawah average. Gue minggu ini cuma 34 points. Dimana average-nya itu cuma, di average-nya itu 39 deh. Jadi ya, rank gue turun parah sih. Di tim gue yang kasih return cuma 3 orang. Ada Kane yang 8 points dengan golnya. Sama udah Mitoma, Martinelli, 1 assist masing-masing. Sisanya blanking, 0. Nggak ada, itu dia. Liverpool lumayan kunci nih Liverpool nih. Lo gimana Mike, poin lo? Gue poinnya oke, happy lah, 5-6. Kan kemarin di antara kita berempat, itu cuman gue doang yang beda sendiri kaptennya kan. Deg-degan sih nontonnya. Ya lumayan lah, Salah jadi pembeda 20 poin karena dia kapten. McAllister, Dewa FPL Gila, akhirnya. gila. Itu Martinelli assist sama Trent. Deh. Oke Yeah. lah. Nggak bisa komplain mau gimana. Tapi ini ya, petanda petanda minggu yang hancur 56 poin happy gitu kan. Udah petanda ini minggu hancur banget sih. Yoi. Kapan lagi lu 56 happy gua gitu. Biasa kan anjir 56. Iyalah karena ini ya sekarang semuanya blank man. Lihat Iya nih Haaland parah. blank. Siapa lagi? Brighton dihancurin ya nggak? Dua-duanya. Habis itu siapa lagi? MU secara mengejutkan juga ngengong, ya kan? Ya. Ya udahlah gitu. Terus sekarang siapa yang punya Odegaard? Nggak ada kan? MU gimana nih MU? Aduh, MU berbahaya nih. gimana nih MU nih? Udahlah. Kalau Hah? kalau main away, udahlah nggak usah pegang MU deh, nggak usah mainin MU kalau lagi main away. Ini mepet sih ini sama Liverpool nih sekarang. Mepet. Iya. Tiga itu sih. Mulai Newcastle, dipepet. MU, Liverpool ya. Parah sih. Iya, mulai dipepet. Ya sekarang sih defense-nya masih ini ya, masih bilang masih one game in hand. Kalau udah nanti double minggu depan ya, itu udah mulai ngucur deh tuh keringet. Lo gimana Mark? Tim lo? Ya sama lah kayak lu 38 poinnya. Yang poin Trent, Salah sama Mitoma. Yang lain semua Gatot. Ya abisnya kemarin tuh juga game week 35 kemarin itu lowest average point score since game week 28. Makanya Mike 56 tuh udah paling seneng kan. Udah seneng banget ya. Iya kan minggu lalu game week 34 113 poin tuh nggak seneng nih gua gitu. Iya. Minggu 35 Kadang-kadang 56 poin. Wah, gua seneng. FPL nih emang kacau nih. Permainan apa ini? Beda seminggu doang jauh banget ya. Iya. Mau sakit hati, mau seneng ya gitu lah ya. FPL. Kalau di mini league ranking kita nih, gue turun 13. Mike meroket nih, naik dari 11 minggu lalu jadi 8 dengan kapten salahnya. Mark masih di 4 nih. Si Mugi Mate juga masih nomor 1. Kayaknya udah menang lah ya kayaknya. Kelar lah itu. Season ini kayak. Terus yang paling tinggi Mike nih. Congrats deh, congrats walaupun Yoi. gue nggak suka ngomongnya. Yoi. Congrats Oh, deh, nggak Mike. suka. Di Liga Ambi kita nggak ada penghargaan tiap minggu sih ya makanya. Nggak ada Nggak ada, menang bulanan. tiap minggu kali ya. Bulanan gitu. Kalau nggak lu sering menang sih. Bulanan gua bulanan lumayan. Iya. Nice.
Ya udah kita start review 35 kali ya barengan sama preview 36 juga. Ya kayak tadi gue bilang sih 35 tuh kan lowest average point score since game week 28. Jadi emang banyak managers yang jelek minggu lalu. Karena ya banyak assets yang di-own malah blanking ya. Kayak tadi kita bilang si Haaland blanking yang banyak dikaptenin pada lawan Leeds. Terus rotasi juga banyak. March cuma 1 poin, mau main babak 2. Terus Grealish nggak main sama sekali. Banyak lah yang blanking, yang nggak di-own malah yang menggila kan, kayak McNeil yang paling banyak dapat poin kemarin minggu lalu lawan Brighton. Nggak bakal ada yang punya. Gak bakal ada yang punya sih, 2 gol 2 assist, gila 21 Kecuali poin. bapaknya sendiri. Kecuali bapaknya sendiri. Lu tau kan suka ada fun fact gitu, ada seseorang aja Iya, gitu yang bisa ada yang triple triple captain captain gitu. entah siapa gitu. Ya saudaranya lah mungkin. Bapaknya, pacarnya. Dan ya hats off buat Mike lah ya, sekali lagi gue kasih yang berani ngaptenin Salah dan paid off. Lo inget gak sih Mak ada meme never captain the first match atau apa itu namanya? Gandhi. Iya gak sih? Gandhi Gandhi ya. Never back off early kick off ya. Iya. Betul. Gue somehow inget itu sih kayak, ya udahlah. Minggu ini siapa nih yang lagi kick off? Nggak inget gue. Waduh, Newcastle lagi. Wah. Gue kayaknya back Newcastle nih. Newcastle Leeds away lagi mainnya. Aduh. Ya kita paling mulai dari yang habis dibantai dulu lah, Brighton. Lagi-lagi tiap minggu kita ngomongin Brighton, tapi sayangnya minggu ini kita ngomongin mereka karena habis dibantai ya, 5-1 lawan Everton at home. Ini apa-apaan ya? Ada yang bisa jelasin gak sih kenapa tiba-tiba dibantai 5-1, boy? Ini juga fun fact nih, Everton baru pertama kali ngegolin lebih dari 3 gol season ini. Nah, jadi ya sebenarnya on paper harusnya Brighton easy win lah ya lawan Everton at home. Minggu lalu mereka at home lawan Wolves aja bisa menang 6-0. Menurut kalian Brighton nih trajectory performance-nya emang lagi turun karena kecapean atau ini cuma satu match doang kebetulan kalah? Karena kalau emang performance-nya turun, kita sebagai Estupinian owners nih atau still owners maybe udah harus hati-hati nggak sih Mark? Karena 36 ini Brighton double-nya itu lawan Arsenal sama Newcastle both away. Gimana Mark? Iya, gue rasa tuh faktornya benar capek Brighton, dan upcoming juga fixture-nya ini masih hektik banget ya. Paling hektik kayaknya dari semua tim ya Brighton upcoming ya. Tapi ada faktor ini juga sih. Premier League tuh selalu berapa game week terakhir tim-tim yang di bawah tuh tiba-tiba semangatnya bangkit gitu ya. Kayak mungkin nggak sampai 5-1 seharusnya. Tapi gue rasa sekarang ya kalau kita lihat bottom 5, kecuali Southampton lah. Southampton gue rasa udah down. Leeds, Leicester, Everton, Forest yang on paper easy fixtures, gue rasa nih 3 game terakhir nih bisa ada surprise lagi nih dari mereka. Karena ini benar-benar fighting for their lives untuk nggak turun nih. Terutama ya 4 tim itu benar-benar anything can still happen sih, masih open banget. Forest, Everton, Leicester, Leeds. Sama ya gaya main Brighton. Brighton itu tipe tim yang nggak peduli lawan siapa, mau lawan big team atau mau lawan paling bawah, cara mainnya sama gitu. De Zerbi tipe yang idealis. Kalau kita lihat pelatih lain kayak siapa yang old school ya, kayak Moyes di West Ham. Kalau lihat dia lawan City sama dia lawan Leicester beda mainnya gitu ya. Jadi gue malah kayak tadi kita bilang fixture Brighton away dan not easy juga ya fixture-nya. Lawan Arsenal sama Newcastle kan on paper dua-duanya susah tuh. Gua mungkin akan tetap back atau berani back penyerang dari Brighton. Semua yang punya potensi gol, potensi assist, no issue sih menurut gua. Tapi kalau Estupinian sih berat sih. Lawan Arsenal, lawan Newcastle gua nggak ngeliat clean sheet sih jujur. Iya, apalagi kemarin kayak gue ngeliat Estupinian main tuh
ya dia attacking of course, tapi pas dia defending jadi kayak hawa-hawa TAA gitu loh. Kemarin kayak ada yang ngegocek steal tuh, habis itu dia kayak nggak ngejar bolanya, kayak udah ngeliatin aja gitu. Kayak nggak tahu kecapean atau gimana, ya nggak tahu sih. Nah, lo akan tetap mainin Astupinya lo nggak di game week ini? Tergantung transfer gua sebetulnya. Tergantung transfer gua dan tergantung decision gua tentang Grealish gimana. Karena menurut gue cukup yakin Grealish bench sih. Ya ada banyak faktor sih. Gue rada bingung sih bench minggu ini. Kayak sekarang at the moment gue di bench ada Shaw. Home fixture lawan Wolves. Wow. Emang MU ini lagi nggak solid defense-nya. Tapi at home against Wolves anything can happen ya. Cuman yang gue rada ngasrek dia center back sih sekarang Shaw ini. Dia main ya, jadi CB. Iya. Jadi kalau CB kan attacking potentialnya ya almost nothing ya. Almost zero attacking potential. Dia masih ambil bola mati gak sih? Kayaknya Bruno Kadang-kadang. ya. Bruno Mostly. semua. Kalau long free kick biasanya Shaw, tapi kalau short free kick sama corners gantian sih sama biasanya tapi Bruno ya. Iya. Gue belum decide sih. At the moment masih di line up gue, tapi kemungkinan besar pending on transfer gue sih bisa banget gue bench Estupiñán. Wow. Oke. Ya well, lu punya Shaw sama Trippier. Ya itu dua pasti main. Dua pasti main. Nggak mungkin lu nggak mainin Trent. Shaw ya 50-50 ngerti lah, understandable. Betul. Tapi Mark lu juga kemungkinan lu ganti. Oh enggak. March sih sekarang gue cadangan terakhir nih March. Feeling gue tuh kayak kelar sih dia sih udah seasonnya menurut gue ya. Karena hamstringnya tuh tipe-tipe yang gitulah lagi full sprint langsung ngerem langsung jatuh. Aduh, ini mah lama nih. Ya. Lu berapa transfer, Mak? Banyak dong. Minggu ini? Dua dong at least. Ya antara nggak at least minimal satu pasti. Terus sisanya tergantung misalnya gue at the end mainin Estupiñán ya udah nggak usah transfer. Gue pasti akan masukin nih ya almost 90% lock tuh Wilson gue akan masuk. Wow. Solanke. Okay. Ya Solanke out Wilson in. Abis itu we'll see. Kalau BM banget ya McAllister mungkin. Grealish cadangan. Tapi sayang banget duitnya. Yes, kalau misalnya Wilson dan McAllister masuk, Grealish cadangan. Mike gimana nih Mike? Kan tadi kita udah bahas dikit ya. March emang udah cedera dan di FPL pun udah di flag kuning kan. Dengan dibilangnya hamstring injury. Nah, di 36 Brighton double terus minggu depannya double lagi, dari March ke McAllister make sense nggak sih? Kan lo udah punya McAllister nih, sebagai McAllister owner lo nge-promote dia nggak buat sideways move dari March? Sebenarnya kalau lu pada inget ya podcast yang kapan tuh, gue bilang kayaknya McAllister out deh. Terus gue bilang lu perhatiin deh, lu out abisnya dia golin. Kejadian beneran coy. Untung nggak jadi. Tapi nggak detik itu karena gue gak punya duitnya juga sih. Dan golnya penalti kan? Golnya penalti. Yang kemarin nggak penalti kan? Yang terakhir nggak penalti kan? Ya, kayaknya Pascal Gross sih kalau tanya siapa ya. Mungkin Pascal Gross sih kayaknya. Lu liat deh, Gross tuh lagi lumayan nih lately. Dan dia main terus sih. Dan kalau mau cari diferensial, soalnya McAllister ya nggak bisa dipungkiri lah, bro. Agak ke belakang gitu, udah CM, udah nggak depan mainnya. Mau gimana gitu. March nggak main. Siapa yang bakal dimainin? Nggak mungkin taruh McAllister di sana kan? Kemungkinan paling itu siapa namanya? Yang bocah kecil itu. Enciso. Soalnya kayak Welbeck kesayangan deh. Buonanotte ada lagi satu sekarang. Iya. Hanya. Buonanotte lagi sering dimainin tuh. Tapi lu nggak mau gambling sama yang kayak gitu-gitu kan? Mending Gross sih. Logiknya sih Gross sih. Menurut gue isunya Enciso gue gini ya. Kalau misalnya Enciso midfield gue masukin. Udah. Iya, betul. Easy.
definitely gue akan Enciso, tapi ya gue Nggak ada butuh slot kan? Wilson. Nggak ada slot. Iya. Pasti di depan harus ada satu Newcastle. Lu pilih dah tuh Isak atau Wilson. Nggak mungkin lu korbanin Haaland. Alvarez masih jadi tumpuan kita semua. Ya udah. Iya, Iya. Fares nih harapan diferensial nih mas ini. Nggak diferensial sih, Mak. Semua orang punya. Kagak Lumayan coy. tau. Oh, kagak. Lumayan diferensial Alvarez tuh. Semua punya tuh karena lu ngobrol sama kita. Berasanya Iya. kayaknya semuanya punya. Iya. Bener. Dia masih 3% sih. Oke lah. Ya, kalau lu gimana Mark? Differential selain McAllister atau Enciso nih, lo melihat mid-nya Newcastle nggak sih? Iya, consider tapi berat ya kalau dibandingin sama Wilson atau Isak. Nggak worth it menurut gua gamble-nya gitu. Paling siapa sih? Joelinton, Willock, Murphy. Nggak bisa, bro. Enggak Ini sih. bola bukan Susah. rugby. Kalau main rugby sih Iya. nggak apa-apa bela mereka, bro. Ya, Susah. ini bias Arsenalnya keluar nih. Susah. Karena gue udah 2 defender juga, slotnya tinggal 1 Newcastle. Yeah. Udah pasti antara Wilson Isak paling menarik. Nah, last question about Brighton, tripling up masih harus nggak sih? Apa double up udah cukup aja? Gimana? Harus sih enggak, tapi ya mereka yang paling sisa banyak pertandingan dari semua tim gitu. Iya kan. Yeah. Terus ya baik lagi dulu gue cuma bilang kan, orang-orang kayak McAllister yang ambil penalti bahkan nggak usah main bagus, can have a shit game, menit 80 dapat penalti, poin 8 gitu kan. Yeah. Jadi we'll see lah. Double up sih cukup sih sebetulnya, nggak harus, tapi gue juga nggak akan bilang jangan triple Brighton lu, nggak sih, orang game yang paling banyak why not. Lo gimana, Mike? Game week ini enggak sih, karena banyak pilihan lain sih. Game week ini nggak perlu sampai triple up lah. Nggak harus. Maksudnya lu bisa mainin Newcastle double defense karena gini, pasti lu bakal mainin trend. Almost everyone punya trend atau Robo, ya kan? Dan satu lagi, dan yang mungkin punya semua orang tuh adalah City dah. Ake lah, Stones lah, atau Diaz, ya kan? Lupain lah back City. Kita lu ngomong karena lu nggak punya, kita juga nggak punya gitu kan. Tapi di luar sana banyak banget yang punya, coy. Banyak. Habis itu Shaw, almost Lebih everyone parah punya lagi sih kalau kipernya Ederson sih. Jangan nyindir, Pak. Parah banget sih Ederson. Lu sejak masukin sih bad trip banget sih, benar-benar. Udah harga mahal banget lagi. Anjir, Aduh, gila poinnya. Mending defense-nya pasti mending buat Newcastle kalau lu punya yang kayak Max. Sekarang masih siapa? Trippier atau Botman, ya masukin aja semuanya. Lebih worth it sih. Iya. Karena pasti semua orang punya mid-nya 2 lah at least. Brighton kan. Mending defense-nya taruh Newcastle sih. On paper juga lebih bagus Newcastle kan untuk game week-nya. Iya. Ya udah, kita langsung move on aja nih ke Newcastle. Walaupun kalah sama Arsenal 2-0 ya kan minggu lalu, tapi di double game week 36 ini mereka kan lawan Leeds away dan Brighton at home. Nah, tapi sebenarnya minggu lalu nih pas lawan Arsenal, si Wilson sama Isak starting kan dua-duanya barengan. Dan nggak tahu ya minggu lalu gue juga udah nanya kan, mendingan siapa sih di antara dua striker ini. Setelah nonton minggu lalu, nggak tahu ya, menurut gue agak flop nggak sih kalau main bareng sekarang mereka berdua kalau kayak dilihat. Tapi nggak bisa, bro. Kemarin nggak bisa dijadiin standar karena kemarin tuh pegang bola bolnya aja on play itu cuma 47 menit atau berapa menit lah gitu. Lupa gue. Iya sih. Sisanya tawurannya. Kemarin tuh lawan tim yang 90% musim ini peringkat 1 loh. Nggak perlu lah. Nggak perlu kayak gitu caranya. Nggak perlu lah. 90% musim ini peringkat 1 loh. Wah, calon juara bro, susah lah itu. Calon ya. Anjir, somehow gue udah feeling keluar.
Ya kalau dilihat tapi juga si dari Eddie Howe sendiri tuh lebih prefer Isak ya buat main full time ya nggak sih? Karena Wilson juga di sub kan babak kedua tuh nggak main 90 menit. Hmm. Eh kalau kalian tadi ya kita udah bahas dikit sih ya. So far udah double up Newcastle kan. Akan nambah lagi nggak nih? Gimana? Mike dulu kali. Tripling up Enggak on sih, Newcastle perlu nggak? karena gue nggak ngeliat maksudnya gue juga nggak punya kemampuan untuk triple up Newcastle gitu. Kayak sekarang gini, gue nggak punya Trippier, tapi kayaknya nggak gitu esensial juga gitu. Terus depannya nggak mungkin, karena gue udah punya Isak, nggak mungkin juga ngorbanin Alvarez sama Haaland. Midnya juga, kayaknya I will stick with my mid sih. Jadi nggak sih, nggak bakal triple up Newcastle. Tapi bagi yang belum punya Newcastle dan mungkin apa ya, ada slot-slot yang dia masih bisa masukin, go on sih. Tapi ya kayaknya juga triple up Newcastle yang make sense adalah cuman satu striker dan 2 defender. Menurut gue ya. Lo setuju nggak Mark? Tapi kan abisnya Newcastle ya kayak kemarin minggu lalu kita bahas juga udah jarang banget kan clean sheet. Selalu pasti kebobolan walaupun mereka menang ya 2-2 2-1 palingan. Tapi selalu kebobolan. Double up defense Newcastle masih ini nggak sih? Masih make sense nggak sih? Ini mungkin gue bias karena tim gue ya. Tapi kalau gue ngelihat Trippier, assist potensial selalu ada. Semua dead ball dia yang ambil, corner dia yang ambil. Terus kalau corner dan dead ball yang sering nyundul Shar. Jadi gol potensialnya juga ada dia. Kemarin juga hampir gol kan Shar lawan Arsenal tuh kalau Ramsdale nggak sanap banget mainnya. Udah dapet gol tuh si Shar tuh kemarin. Jadi ya nggak terlalu solid, tapi dia punya potensi untuk dapat poin dari selain clean sheet juga sih, Trippier sama Shar ya. Apa kiper menurut kalian perlu nggak nih? Pope lumayan banyak save-nya kan, apalagi kalau lawan tim yang lumayan attacking apalagi kayak Brighton kemarin. Contohnya Raya pas lawan Brighton tuh kebobolan iya tapi save points-nya banyak nih. Ya gue kalau dari sisi defense prefer Shar sama Trippier sih. Kalau pengen transfer defense-nya Newcastle ya. Dan tapi kalau lu kayak gue punya Ederson nggak apa-apa, tukar aja Pop. Mainin aja bro Ederson. Paling clean sheet 85 menit terus dia tiba gol Everton. Iya pak. Biasanya gitu ya. Gak ada save point lagi tuh orang. Nggak ada save dia tuh shot on target 1 kejebol 1 Ederson. Ya udah kita nextnya paling sebenarnya kalau dilihat-lihat nih double minggu ini emang susah ya, agak susah ya on paper. Apalagi captain options nih, Brighton players yang kata dibilang mungkin kecapean dan bisa kena rotation. Newcastle juga nggak ada yang terlalu stand out. Kalau dulu kan gampang lah ya, pasti salah satu optionnya Trippier. Tapi yang tadi kita udah mention juga dari minggu-minggu lalu, sekarang defense Newcastle nggak terlalu bagus dan kebobolan mulu. Menurut kalian minggu ini nih yang single game weekers harusnya bisa outscore yang pada double nggak sih? By that I mean Liverpool assets. Mereka akan lawan Leicester away, tapi dengan formnya Liverpool dan Leicester sekarang bisa banget nggak sih banjir points buat Salah atau TLA? Menurut lo gimana Mike? Bisa banget, lebih worth it sih. Tapi jangan salah, Liverpool main away juga berantakan. Performanya lebih labil dibanding anak ABG gitu. Plus faktor tadi yang gue bilang ya, Leicester kan salah satu tim yang fighting banget nih. You never know man, bisa ya 1-0 Leicester menang. Kalau ditanya lagi, tripling up on Liverpool assets gimana? Worth it nggak sih? Karena sampai 38 nih, lawannya gampang-gampang loh. Liverpool 37 lawan Villa at home, 38 Southampton away. Tripling up-nya agak menarik gak sih sebenarnya tuh? Masih banyak option lain sih. Karena gini, kalau gue lebih gini, yang gue benar-benar yakin fix start dan most likely main 90 minutes Trent sama Salah. Anyone else, Jota, Diaz, Nunes, Gakpo. Bisa bench tiba-tiba, bisa mainnya cuman 59 menit di sub gitu. Jadi kayak terlalu riskan sih menurut gue. Dan defense ya nggak worth it lah, defense Liverpool. Clean sheet berat banget.
Iya. Kalau tapi yang mau beli Salah atau TAA sekarang too late apa enggak? Ya mungkin depending on team structure orang-orang juga ya. Tapi dengan upcoming double game week City sama MU, gue akan prioritasin mereka sih dibanding Liverpool. Karena next di 37 kan MU sama City double game week. Iya, iya. Oke bang, gue punya pertanyaan nih. Nah, tadi lo udah sedikit nyebut kan. Eh, dengan the rest of the game gitu ya, maksudnya for this season, menurut lo siapa 3 aset yang kita harus punya? Kita jangan ngomong Haaland, Rashford, Shaw, itu udah hampir semua punya nih gitu. Ya, kira-kira 3 nih siapa yang jangan miss it gitu. 3 yang must have deh. Ini yang ada sulitnya karena starting from next week menurut gua Bruno Fernandes mulai next week menurut gua must own. Gue juga lagi nggak ada, jadi gue juga harus cari cara. Paling gue consider Salah soalnya opsi gue untuk pindah ke Bruno. Salah out ke Bruno, tapi kan ya walaupun tadi gue bilang Leicester can upset, tetap aja Leicester is a good fixture ya on paper. Ada geblek gue mikirin out Salah gitu loh minggu ini. Lo nggak mikirin buat di transfer 37 aja Salah ke Bruno? Ya, gue likely Salah to Bruno for 37 next week. Oke. Ya. 36 ya? 36-nya belum. Selain Bruno siapa lagi bang? Ada faktor lain nih, faktor X juga. City Champions League gimana nasibnya minggu depan? Kalau City out, De Bruyne cukup epic sih sampai akhir musim. Double game week, terus ya De Bruyne kan gue cuma takut dia nggak main aja kan karena di istirahatin buat champion kan. Tapi kalau out, terus Pep juga udah nothing to lose, pushing buat title juga, mau confirm walaupun dia cuman leading bentar tapi bisa juara. Ini nggak akan mati sih yang ini. Ya itu ya pemain-pemain yang potensial untuk every single of the last game weeks tuh bisa double digit ya. Ya Bruno any game bisa double digit. De Bruyne any game bisa double digit. Tapi kalau satu lagi siapa ya? Kalau tadi kan selain Haaland kan obviously Rashford. Odegaard nggak? Odegaard lagi lumayan loh. Odegaard. Oh iya ya Arsenal gue Martinelli sih. Tetap ya gue kalau Martinelli. Kalau nonton Arsenal gue selalu ngerasa dia paling greget gitu loh, kayak paling berbahaya gitu loh kalau pegang bola. Kemarin nyaris sih. Iya, tapi sayangnya Odegaard doang ya. Oke. Odegaard nih gue pernah pernah kejebak di musim ini tuh, kayak menurut gue dia pemain yang streaky gitu loh, kayak bisa 2-3 game pecah banget, habis itu bisa 5 game nggak ngapa-ngapain gitu Odegaard. Nih sekarang nih kan dia udah 2 game week nih ya, double digit, 34, 35. Nggak menutup kemungkinan nih last 3 games 2 poin gitu, yang pecah Saka Martinelli. Biasanya sih gitu, sama Trossard. Ya. Susah sih Arsenal ketebaknya gimana. Kalau dari lo sendiri gimana, Mike? Siapa? 3 essential? Nggak tahu gue, jujur. Gue mau bilang Bruno, tapi ya formnya MU juga lagi nggak bagus juga gitu loh. Iya kan? Lo mau bilang home, lihat deh berapa game terakhirnya home-nya juga bukan Bruno kan? Walaupun terus lo mau alasan nggak ada Casemiro sama Erikson, ya udah balik dari kapan, Pak? Tapi nggak tahu ya. Bruno Gue tuh cukup setuju dengan KDB. Tapi ya Kalau out ya. Kalau out. Kalau enggak, any game bisa bench main 10 menit lagi. Iya. City sih gue juga mau ngomongin. Di game week 35 kemarin kan kejadian nih. Pep roulette, ya kan? Kita emang nggak bisa nebak lah ya. Pep tuh mau mainin siapa aja. Tapi di 35 lumayan banyak nih yang ngira Grealish sama Stone tuh nggak akan kena roulette. Tapi ternyata belum bener kena. Mainnya nggak main sama sekali malah. Nah, terus pas lawan Madrid di hari Rabu kemarin,
Grealish, Stone, Haaland main full time, dan in fact nggak ada, Pep tuh nggak bikin sub sama sekali di game itu. Jadi benar-benar semuanya main 90 menit plus. Kira-kira weekend ini City pas City lawan Everton away, Grealish, Stones, or mungkin Ederson akan kena roulette lagi nggak, Mike? Nggak tahu lah men, lo hanya hanya Sama aja Tuhan bro, yang paling bedanya 2 poin. Ederson main atau enggak? atau 1 poin coy. Curse lo parah sih, Mike. Semenjak lo beli Ederson, nggak ada yang clean sheet sama sekali. Ederson gila sih. Tapi nggak ada yang tahu sih. City nggak ada yang tahu sih. Kita dari tadi kita sempat ngomong lah waktu offline ya. Ini kayaknya Haaland sih main terus nih. Mungkin harus uji doping atau gimana. Tapi bisa aja weekend ini nggak main loh. Ada kemungkinan juga kan. You'll never know lah. Kalau tanya I udah don't mind free. sih Hah? kalau Haaland nggak main minggu ini. Karena bench, baik lagi ya, gue punya Benchnya isu kuat. bingung mau bench siapa gitu-gitu. I don't mind Haaland nggak main minggu ini. Iya. Kita kan berharapnya Alvarez ya. Alvarez bro. Alvarez. Malah menurut gua mungkin yang bakal main dan bisa pecah Foden sih. Bisa Foden. Bisa sih. Foden, bisa Mahrez. Ya, karena mereka Mahrez berdua juga nggak kemarin main, nggak kan? main. Iya. Bisa aja front three-nya itu ntar. Tapi ada faktor ini lagi. Baik lagi ya, walaupun udah tadi bercanda-bercanda, belum sealed title-nya buat City, ya kan? Iya. Pep juga nggak segeblek itu, kayak tiba-tiba, udahlah, Everton gitu. Everton habis bantai Brighton loh, 5-1 gitu loh. Gue rasa Pep juga nonton itu kayak ini lagi on fire nih, lagi mereka fighting for their lives. Habis bantai Brighton, lagi confident, gue juga nggak bisa tiba-tiba ya semua starting player gue istirahatin gitu. Gue nggak kaget jujur kalau Haaland start lagi, main lagi. Satu babak aja. Satu babak. Mungkin kalau halftime 2-0 atau 3-0 mulailah tuh disap-sapin gitu. Tapi gue juga, menurut gue, Pep nggak senaif itu untuk full tim B nih demi Madrid gitu ya. Nah, tapi yang kayaknya nggak tahu sih, feeling gue yang akan kena roulette tetap Grealish sih. Nah, sebagai Grealish owners, kita harus gimana nih, Mark? Mainin kah? Karena tadi lo bilang lo akan bench ya? Lo masih di bench? Mungkin ya. Masih kemungkinan bench. Pending on transfer gue ya. Nah, kalau di bench, lo akan jual apa enggak? Enggak. Lo akan keep Karena, di 37? iya, karena 37 double, gue expect at least start 1 lah double game week. Ya paling itu sih, kita nggak, ya baik lagi ya, nggak ada yang bisa nebak sih Pep mikirnya gimana. Apalagi double City gampang coy. Lawan Chelsea. Di 37 ya? Iya. MU juga lawan Chelsea, gampang juga. Makanya gue masukin Bruno kan. Lo ini merendah untuk ditinggikan atau gimana sih, Bak? Mau ditinggikan kemana bro? Hah? Mau ditinggikan kemana? Gue cuma nunggu season kelar. Gue pengen cocok kelar Pochettino ini in ya? musim. Season kelar Pochettino Yoi. in, New Hope. Gue nunggu selesai udah cepetan. Ngomong-ngomong Chelsea ini, dia fun fact, semua tim tuh tergantung Chelsea loh sebenarnya. Kalau dilihat-lihat Fixturesnya ya. fixturesnya, karena Sisa-sisanya. Iya. Chelsea ini ngelawan di 37, ngelawan City, ngelawan MU, ngelawan Newcastle. Nah, jadi kalau kalau Chelsea bisa ngalahin City, Arsenal ada chance buat naik, buat juara. Kalau Chelsea ngelawan MU atau Newcastle, Champions League spot bisa keambil sama Liverpool. 3-6 lawan Nottingham Forest yang fighting for their lives. Exactly, ya. Yeah. Mereka kalau kalah sama Forest, mereka bisa ngebantuin mereka nggak relegate. Gue fully expect Chelsea kalah semua sih 4 game. Jujur. Nothing to play for. There's nothing to play for. Bener-bener kayak gue lawan Nottingham Forest yang baik lagi fighting for their lives. Setengah mati mereka butuh 3 poin. Terus lawan City yang pengen selesain gitu ya. Pokoknya dia harus menang terus. Lawan MU fighting for top 4. Lawan Newcastle fighting for top 4. Sedangkan Chelsea udah kayak
pemainnya tuh pasti sama kayak gue, sama kayak fans. Udahlah bro, cepetan selesai lah musim gitu loh. Mau ngapain sih kita gitu. Jadi Iya, gue iya. gue nggak akan kaget kalau 0 poin sih dari 4 game. Au. Ouch, ouch. Apalagi ya 37 susah banget sih. City, Ya, MU, dan both away mainnya. Well, sebagai fans Chelsea, say goodbye aja lah ya. goodbye bro, selesai. Yang penting kemarin menang, udah nggak mungkin degradasi. Selesai, udah kelar. Benar-benar Iya, iya. bisa lega udah sekarang. Kalau kemarin kalah lu deg-degan nggak, Bang? Deg-degan karena baik lagi sisanya lawannya semua fighting for something, tapi mungkin jadinya Chelsea jadi fighting for something juga ya. Iya. Tapi Hmm. kalau sekarang kan udah benar-benar selesai musimnya Chelsea ini. Harusnya kemarin kalah ya. Biar waktu lawan City bisa lumayan. Ya mungkin. Sebelum selesai gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kan season ini udah mau kelar nih, tinggal 3 game weeks lagi. Pasti kan FPL managers sama nih kayak EPL clubs juga mau finish strong kan. Terus masih ada double juga minggu ini sama minggu depan. Menurut kalian buat managers yang mau take a hit pas transfer, cut off-nya berapa nih? Minus 4, minus 8, minus 12, atau lebih? Gimana Mike? Sampai end of season atau Iya. Sampai end of season. 4 kali. Gini. Soalnya kalau lu ganti, lu minus tapi untuk pemain double, lu nggak minus kan jatuhnya. Tapi considering udah tinggal berapa game week, menurut gue sih minus 4 sih maksimal. Dengan catatan lu juga ganti pemain yang double ya. Tapi tergantung lagi kalau lu kayak double terus masukin kayak Ederson gitu kan Anjir. sama aja. Iya lagi bener. Mari gue minus buat Ederson coy. Bangsat sih Ederson. Aduh. Sorry. Empuk bro soalnya. Iya. Bangsat dia emang si Tato. Ya 4. Gue rasa 4. Ya baik lagi ya tergantung tim structure ya. Masing-masing orang beda. Tapi kalau untuk double game week players, gue setuju sih. Misalnya minggu ini minus 4, minggu depan minus 4 buat MU City, terus ya udah, that's it. Ya udah. Paling seperti biasa kita kasih tahu dulu transfer plans, formation picks sama captain juga kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue masih bingung nih. Gue mau jual March apa enggak? Karena gue harus ganti March nih. Kalau emang press conference-nya dari De Zerbi bilang dia nggak bisa main, gue agak harus move dari March. Gue sebenarnya mau beli awalnya tuh, gue ada transfer plans-nya tuh minus 8. Karena gue mau masukin Salah TAA, tapi gue harus jual Kane. Nah, gue agak ngambil differential. Itu gue ngambilnya Evan Ferguson nya Brighton. Gue nggak ngambil Isak atau Wilson. Karena semuanya ya gue butuh differential nggak sih? Kan pasti Tapi semua orang Isak atau Wilson. Different lo terlalu different sampai kayaknya nggak main tuh Ferguson gue rasa. Tapi enggak, kemarin kan udah main. Ya tapi either yang masalahnya nggak tahu nih, either Ferguson atau Welbeck. Kayaknya sih gue NCO jangan lupa loh. Kita udah bahas NCO. Lu udah transfer kan, atau masih plan nih? Masih plan? belum, masih plan. Karena gue masih mau nunggu press con-nya dulu kan. Gue mau nunggu kabarnya March gimana nih. Tapi so far gue minus 8 nih kayaknya. Karena kalau gue masukin Salah, gue harus jual Kane. Dan kayak either that atau ya gue cuma jual Kane ke salah satu Brighton atau... Lu mau masukin Salah tuh mau di kapten ya? Kayaknya sih. Iya. Ya either way kalau gue masukin 3 orang itu, gue akan main 3-4-3. Jadi kiper di Raya, back gue Estupiñán, Trippier, TAA, terus tengahnya itu Mitoma, Rashford, Salah, Grealish, 3 depannya itu ada Alvarez, Haaland, sama Ferguson. Yang kaptennya most likely sih di Salah. Benchnya ada Grealish tuh kan, ada potensi nggak main.
Di bench pertama gue ada Martinelli, terus ada Dalot. Oh, mau oke banget lah Martinelli. Ya, gue so far itu, tapi gue minus 8. Makanya gue agak harus mikir-mikir lagi nih. Worth it nggak nih buat ngambil TAA Salah buat minus 8? Ya riskan sih. Riskan karena lu masukin Ferguson yang belum tentu main. Karena kan ada Welbeck, ada Enciso. Bahkan kemarin ada si Undaf yang golin 2 lawan Wolves Iya, sempat Undaf, main juga. iya. Kayak ada banyak kemungkinan yang Iya mungkin sih. nggak main. Terus belum lagi ditambah lu keluarin Kane yang poin terus nonstop. Exactly, Iya. Mr. Consistent. Gue juga agak-agak merasa bersalah gitu sih ngeluarin Kane, kayak should I not? Kane sisa Aston Villa, Brentford, Leeds bisa banget every game goal 8 poin. 8-8-8 tiap game bisa banget. Iya sih. Risiko sih. Ya either that atau gue roll transfer gue nggak bikin transfer sama sekali. Gue just let tetap aja ada si March, tetap aja ada Grealish. Gue rasa mungkin kalau misalnya cuman March yang out gitu, tanpa harus masukin Salah dan keluarin Kane, bisa afford siapa untuk gantiin dia? Kayak misalnya tadi kita sempat bahas Newcastle ada Ya, Joelinton atau ada McAllister yang bisa masuk gitu. duit gue banyak sih sebenarnya. Duit gue tuh ada Uh, 6,4 di bank. Anjir, Wih, gimana cerita, Bos? Gak tahu ya, gue juga gue tiba-tiba nih ada 6. Lu pakai Ya Game gue Shark ya? total kalau gue jual March gue ada 11,6. waduh, itu lumayan banget tuh. Gue bisa beli basically semua kecuali Salah sama De Bruyne. Gue tadi agak mikir Ferguson juga, Fernandes juga sih. Lu udah ada Bruno belum? Belum. Nah, makanya gue mikirnya apa gue cuma gue beli Fernandes aja minggu ini. Itu sounds like the best deal buat gue sih. Iya. Satu transfer March to Bruno, terus lu udah langsung cover next game week-nya juga 37. Minggu ini Iya. juga lawan Wolves bisa banget poin. Yep. Ya makanya gue agak lumayan banyak option, tapi tinggal yang mana yang bener, nah itu nggak tahu. Nah, nggak ada yang tahu itu. Gak ada yang tahu, bro. Kalau kalian gimana? Dari Mike dulu kali. Gua kayaknya raw. Minggu ini mungkin raw. Karena di gua juga nggak ada yang kayak jujur, gua juga lumayan kemak nih. Pusing juga mainin siapa gitu. Depannya udah fix nih. Haaland, Alvarez, Isak. Tengahnya malah gua nggak tahu. Mungkin malah nggak mainin Martinelli. Bingung gitu. Jadi kayaknya gua raw karena kemungkinan gua ada masih bisa ada route ke Bruno. Walaupun tadi gue bilang Bruno nih nggak meyakinkan, tapi let's give him another week. Tapi ya kita mencoba di double game weeknya gitu. Gue cukup kaget sih. Kenapa? Gue cukup kaget kalian dua-duanya punya Martinelli tapi mau bench. Gue kalau punya dia gue fix start dia sih. Baik lagi tadi kita ngomongin Brighton yang lelah, capek, Yeah. ada injury problems, abis kejebol 5 lawan Everton. I would definitely play Martinelli sih kalau gue punya dia gitu. Tapi kalian dua-duanya mau bench. Ya close call sih, Mak. Close call sih Iya. sebenarnya. Susah ya? Susah. Susah ya? Andai sekarang gini, nggak mungkin nggak mainin Salah, nggak mungkin nggak mainin Rashford di home Old Trafford. Walaupun Rashford lagi udah mulai hilang sih. Tapi selalu ada kemungkinan pecah Rashford di home. Selalu, dan itu chance-nya tinggi. Ya kan? Berarti pilihannya cuma Martinelli, McAllister, Mitoma. Close call sih. Lu mau ngejar banget nggak? Kalau mau ngejar banget, Ya udah santai aja. Karena kalau mau ngejar banget, ya gimana? Kalau mau ngejar banget gimana? kalau lu mau ngejar banget dan lu berani, tapi ini gua nggak rekomen ya. Maksudnya gua nggak bilang this is a good move, tapi ini bisa banget menjadi sesuatu. Eh, karena kita coba realistically ya, pikir realistis dikit, masa iya Haaland main lagi start gitu loh. Dia Iya. resikonya lu nggak akan kaptenin Haaland kan minggu ini. Vice captain. Gua rasa resiko minggu ini kaptenin Haaland ini lumayan gede menurut gua. Iya.
Ya sebenarnya depends lu lebih pengen protect rank lu sekarang atau lu pengen coba untuk nge-push naik lagi gitu. Karena kalau lu pengen protect nggak mungkin kan bench Haaland gitu kan. Karena gue rasa most of them orang lain akan mainin. Tapi Martinelli is a good fixture lawan Brighton at home. I know, Setuju sih. I know. Ya, kita lihat lah. Kita lihat. Itu kayaknya bakal last minute decision banget sih buat gua. Dia nggak ada back kanan nggak sih? Siapa sih back kanan dia sekarang? Back kanan Brighton. Bukan dia main 3-4-3 anyway ya? Kemarin yang pecah McNeil main di kiri kan? Main di Iya, posisi Martinelli kan? iya sih. Iya. Ya. Kemarin McNeil bro, McNeil pecah. Masa lu nggak back your boy Martinelli? Iya. Harapannya Mungkin udah hilang kayaknya sama kayak harapan juara IPL. Oi, Waduh. urusin dulu Liga Champion lu. Masuk nggak? Ya, cuman kan Iya. maksudnya Everton kan beda. Kemarin kan dia emang main fight for the apa ya? Masa dia Gue relegate? lagi lihat ini nih, last game Arsenal Brighton away, Martinelli 10 poin. Menang Ya, 4-2 Arsenal. Baik lagi juga yang tadi, yang gue bilang, De Zerbi ini bodo amat lawan siapa aja, gaya main dia begitu. Dan gaya main dia tuh attacking. Emang bisa di counter banget, kayak kemarin Everton counter-counter kan golnya kan. ya. Iya. Martinelli dengan pace-nya dia, udah kebayang bro senarionya. Arsenal menang bola, oper Odegaard, terobos Martinelli kejar. Gol. Iya. Bisa banget sih. Tapi nggak tahu nih, balik lagi. Setelah on goal kemarin still, yang dimainin still apa Sanchez? Karena menurut gue Sanchez juga lumayan. Not a bad option buat defend. Ya, In any case, most likely gue 80% roll the transfer. Karena game week selanjutnya gue bakal banyak itunya yang ditransfer. Jadi kayak Lu udah 3 Newcastle ya udah ya? gue baru 2. Tapi emang highly tempting untuk Shar masukin gantiin Estupian. Cuman kalau dimasukin pun gue nggak tahu mau mainin siapa mak. Iya kayak Bagian ya line kayak up. sekarang aja belum transfernya kita udah ngomongin bingung kan Martinelli tadi masa Ya, di bench gitu. exactly. Kalau misalkan gue tambahin Shar, buset, nggak tidur kayaknya nih sampai detik terakhir. Hah? Most likely karena gue kayaknya mau apa ya? Mau yang tadi gue bilang, sejelek-jeleknya Bruno sekarang masih ada kemungkinan waktu gak double game week dia pecah gitu loh. Ya either assist atau satu gol, might as well take it gitu kan. Dan Bruno kayaknya nggak gitu banyak yang punya juga deh. dikit. Makanya dan gue mau buang si Ederson. Udah gak usah lah udah nanggung bro Ederson. Enggak. Benchnya siapa sih kiper lu? Raya. Raya lawan siapa minggu ini? West Ham at home. Very. Berarti lu nggak mainin Ederson ya minggu ini ya? Most likely. Tahu clean sheet ya? Iya, ini klip nih. Iya. Lo nggak mainin Minggu ini clean sheet dia. Iya, liatin aja. Ya udah berarti kita beli backnya City aja ya minggu ini. Minggu ini clean sheet dia. Kalau gimana Mark? Transfer plans, formation sama captain? Transfer plans minggu ini yang tadi gue bilang ya 90% Solanke to Wilson. Kenapa Wilson bukan Isak? Karena ya liga sebelah yang gue lagi masih berusaha ngejar. Dan posisi satunya punya Isak, jadi gue no point sih masukin Isak. Might as well go Wilson gitu. Terus satu lagi ya si March mungkin McAllister. Tapi nggak harus sih. Sebenarnya gue Solanke itu Wilson cukup sebetulnya. Iya, terus iya. Terus line up, keeper,
Kiper gue salah mulu sih belakangan tuh. Nggak ada yang kayak gua, bro. Udah, tenang aja. Gue belum tahu kiper antara Kepa atau Raya. Probably Raya sih. Kan gue zero confidence in Chelsea ya udah ya. Probably Raya. Terus Trippier, Schär, Trent pasti start 3. Eh, sekarang masih Estupinian. Terus tengahnya Salah, Mitoma, Rashford itu juga pasti start 3. Sekarang masih ada Grealish. Ini semua yang masih potensi di sub ya. Depan at the moment Alvarez Haaland. Kalau Wilson masuk buat Solanke, gue akan ban salah satu dari Grealish atau Estupinian. Terus kalau misalnya ternyata gue march to McAllister, ya dua-duanya bench tuh, Estupinian, Grealish. Kapten? Kapten Sulit. Wilson kayaknya. Serius? Wow. Wow. Kayaknya Wilson. Backing up double game weeker ya? Backing up double game weeker dan gue ngejar 30 poin. Might as well gamble. Ya. Karena gini, gue tahu Wilson nggak secure start, tapi berapa kali ya gue nonton Wilson tuh masuk langsung gol loh. Dia tuh tajam banget depan gawang. Tipe-tipe pemain yang 20 menit dapat aja gol. Gue expect dia paling start 1 sih, Wilson. 1 start, 1 bench. 30 poin dari Wilson berat sih, Mak. No. 30 poin itu dari Wilson minggu ini dan Bruno Fernandes minggu depan. Mantap. Let's go. Oke. Bisa. Okay. Ya udah, okay. I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 36 ada di hari Sabtu 13 Mei jam 5 sore. Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah, kodenya PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga @FPLBias. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas game week 37. Okay, good luck and see you next time. Bye.